Hai Sob, ketemu lagi nih sama gue Faisal. Gimana kabar kalian semua? Masih soal Samsung Galaxy S21 Ultra nih. HP ini masih jadi daily driver gue sampai sekarang. Asli gue betah banget pakai HP ini. Secara HP flagship, performanya juga udah paling canggih, udah kenceng lah ya. Apalagi dia udah pakai Exynos 2100 yang kemarin dalam video review skor benchmarknya aja melebihi Asus ROG Phone 3 yang sebelumnya udah gue review juga. Banyak yang nge-DM gue nih via Instagram nanyain kayak gimana sih pengalaman pakai HP ini buat main game. Nah, gue mau menjawab pertanyaan tersebut dengan menceritakan ke kalian kayak gimana sih main game di HP ini, kekurangan kelebihannya apa aja. Terus juga pastinya gue akan main game beberapa game favorit kayak CODM, PUBG, Free Fire, sampai game terbaru yang lagi gue suka banget, Stumble Guys. Jadi tonton terus. Game pertama yang gue mainkan CODM. Tadi gue udah ngatur-ngatur grafisnya, dan grafis maksimal di smartphone ini adalah Very High Ultra. Jadi yang paling rata kanannya kita bisa main di S21 Ultra. Terus di sini seperti yang gue sebutkan tadi, game launcher. Jadi bisa nampilin informasi FPS, kapasitas GPU, CPU yang terpakai, sampai suhu dari smartphone. Jadi kita udah bisa dapat informasi ala-ala HP gaming gitu ibaratnya. Nah, ya, Very High Max, sorry bukan Ultra. Jadi udah paling rata kanan nih kita dapat pengaturan grafis di CODM pas kita main game di S21 Ultra. Terus juga pengaturan layarnya udah gua set di adaptive refresh rate 120 Hz. Tapi sampai sekarang sih pengaturannya masih di FPS-nya kita masih dapat di 60 FPS. Nggak lebih dari 60 FPS ini dapatnya. Rada beda ya, adaptive refresh rate sama refresh rate yang udah di set di 120 Hz. Karena contoh lah kayak Mi 10T Pro, di itu kan ngedukung 144 Hz gitu ya. Tapi kita dapat FPS dari game ini lebih dari 60 FPS, jadi udah kenceng banget gitu. Tapi kalau di S21 Ultra 5G, kita malah dapatnya 60 FPS stabil. Ya, memang ada plus minusnya sih, karena adaptive refresh rate itu, kalau kata Samsung, itu adalah salah satu cara biar baterainya lebih awet, jauh lebih awet. Karena memang ngeset ke refresh rate yang kenceng, yang lebih kenceng, itu bakal ngedrain atau ibaratnya bakal ngabisin banget baterai dari HP lo. Oke, gue masih urutan pertama nih. Jadi ini adalah salah satu map favorit gue sih kalau Crossfire, karena gue udah tahu selah-selahnya gitu sob. Selah-selahnya ngumpetnya di mana gitu. Terus juga kalau buat sniper tuh diemnya di mana gue udah tahu gitu kalau di map ini. Jadi makanya ini jadi salah satu favorit gue. Favorit lainnya tuh maps ini, kapal pesiar itu juga asyik tuh. Tuh, kita masih dapat 60 FPS, stabil emang. Cuman ya nggak lebih sih. Tapi untuk pengalaman smooth ya, jujur, kalau untuk pengalaman smooth, gue masih... Kalau untuk pengalaman smooth, gue masih lebih suka Mi 10T Pro yang udah gue coba di video sebelumnya. Kalian bisa lihat di deskripsi, klik aja. Klik aja videonya, kalian bisa lihat. Di situ gue lebih dapet gameplay yang grafis yang lebih smooth, yang lebih lancar, FPS-nya juga tinggi, 90-an juga dapet. Tapi kalau di sini gue cuman mentok di 60 FPS aja. Tapi ya memang untuk urusan detail, terus suguhan warna, ya udah pasti
menang Samsung gitu ya. Namanya juga Samsung gitu ya, layar AMOLED-nya udah bagus kualitasnya. Jadi S21 Ultra itu pakai layar namanya Dynamic AMOLED 2X, resolusinya QHD+. Jadi ya udah pasti warnanya ya lebih GG. Ini epic penutupan nih. Gue harus epic nih penutupannya. Menang soalnya. Aduh, anjir, mau epic malah dibunuh. Mana sih? Snipernya nggak kelihatan. Epic. Pengalaman pertama di CODM, lancar abis mainnya. Asli, enak banget sob. Gue main di game ini tuh, main di HP ini, sorry, asik banget. Kita dapat FPS yang stabil di 60 FPS, terus main game lebih smooth. Cuman ya seperti yang gue bilang tadi, untuk kelancaran masih lebih asik Mi 10T Pro, tapi untuk suguhan warna, suguhan detail, pokoknya yang memanjakan mata, ini nih jauh kemana-mana sih, kayak ibarat langit dan bumi. Ini lebih asik emang. Nah sekarang udah di halaman utamanya game PUBG Mobile. Sama sih, ini game tembak-tembakan juga. Grafisnya mentok di di HDR Ultra. Coba kita di rata kanan dulu nyobain. Coba kita main TDM seperti biasa. Start. TDM tuh main gamenya jadi lebih singkat gitu daripada Battle Royale. Lama banget kok Battle Royale, bisa 40 menit sendiri gitu. Kalau ini mah enggak sih, enggak lebih lama. Oke, tadi kan rata kanan. Nah, untuk sementara dia tetap di 40 fps. Enggak 60 fps ya, tapi nantilah pertengahan pertandingan gue bakal ubah ke smooth extreme coba. Team match, let's go. Oh iya, ada yang nanya nih. Lu kenapa sih tembak-tembakannya pakai ini apa? Pakai telunjuk, disimpannya di pojok gitu. Karena menurut gue lebih enak gitu daripada pakai jempol. Gue kagok soalnya kalau pakai jempol. Dan udah ke bawah pengaturannya CODM. Jadi ya namanya juga kebiasaan kan. Nah, ini udah mulai ngegas nih musuhnya nih. Asem. Kena kau. Nah, kan lu. Reloading. Ngapain kamu di sini? Ngapain? Ngumpet main, bukan ngumpet. Tetap kita stabil di 40 fps dapatnya. Si anjay ngebokong. Nggak kelihatan gitu ya sama gua. Dia diem di situ nggak kelihatan sama gua emang. Aduh. Ada aja emang. Killing spree for the blue team. The blue team is in the lead. Expired. Mantul. Reloading.
Waduh, abis ngebokong, dibokong balik. Karma is real. Nah, tetep kan 40 fps, kita coba di smooth extreme, coba ya. Nah, bodoh, smooth extreme kita dapatnya berapa nih? Naik langsung sampai ke 60. Tuh, 60 fps kita dapat. Lebih enak sih, cuman kalau smooth extreme tuh grafisnya lebih ke kartun gitu, kartun banget. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita tinggal milih aja sih, mau smooth extreme dengan frame rate yang jauh lebih tinggi atau grafis rata kanan, tapi frame rate-nya ya lebih rendah. Wah, asem nih ini nih. Ngelempar bom mana sih? Nggak ada bom ya di sini ya? Nggak dapet bom. Yang tadi rebahan harus dibunuh emang. Ya Allah. 31 ini coy, 32. Ampun. Nah, bokong. Bokong itu dilarang, tapi kalau terjepit posisi mah nggak apa-apa. Ya ampun, itu pakai apa sih dia senjatanya? Sakit banget kayaknya. Great. You're about to win. The red team doesn't have Ayolah, enough time left. biarkan di video ini tuh menang gitu, jadi nggak malu-maluin. Biarkan menang, ayolah, biar nggak malu-maluin ini di video ini. No mercy. Blue team victory. Menang lagi sob. Oke, gue memang gak MVP, gue lebih ke kayak beban tim gitu sih, kebunuh mulu. Bukan beban tim anjir, gue nge-kill 8, lumayan lah, urutan kedua. Tapi emang di killnya lebih banyak sih, tapi nggak apa-apa lah. Nah tadi, kalau misalnya smooth extreme, kita dapatnya 60 fps. Kalau misalnya yang rata kanan, kita dapatnya 40 fps. Cuman tetap sama kayak di CODM. Kalau untuk kelancaran masih lebih asik Xiaomi Mi 10T Pro yang udah gue review sebelumnya. Kalian juga bisa lihat videonya di kolom deskripsi, udah gue taruh di situ. Oke, game apa lagi nih selanjutnya nih ya? Nah, sekarang kita nyoba main Free Fire. Ini gue baru beberapa kali sih main Free Fire. Jadi awalnya ada saudara gue, dia pakai HP gue, terus tiba-tiba dia nginstal Free Fire gitu. Pas gue nyoba, asyik ternyata ya. Jadi grafisnya tuh bagus gitu. Memang kelihatan kartun gitu ya grafisnya, cuman bagus aja lah kelihatannya. Lebih warna-warni, lebih asyik grafisnya. Lebih beragam aja gitu, nggak ngebosenin. FF. Kalau saudara gue yang masih kecil tuh bilangnya FF, Free Fire. Kalau gue Free Fire, yoi, lebih elegan. Kita dapatnya 30 fps, nggak lebih dari 30 fps. Karena tadi gue pakai grafis yang rata kanan, high ultra. Cakep ya, tuh lihat grafisnya di S21 Ultra tuh cakep gitu kelihatannya tuh. Warnanya keluar, detailnya bagus. Cuman ya ini sih, kalau untuk kelancaran ya, kita kalau main game masih dapat 30 fps, apalagi di HP yang mahal kayak gini tuh kayak ada yang kurang gitu, berasa ada yang kurang. Ini apa? Bukan. Senjatanya susah ya. Mana sih?
Nah, itu dia. Mantul. Belum ada musuhnya, jadi kita looting aja dulu. Skop. Mantap. Nah, mantap nih. Ini lapangan tembak, coy. Pasti banyak senjatanya di sini mah. Ngelut sih ini, udah nih, asyik nih. Dapat arit, suruh tawuran. Main game ini bukan tawuran. Bisa dinaikin nggak nih? Ini kayaknya asyik gitu ya kalau bisa dinaikin nih kayak gini nih. Kayak main GTA jadinya. GTA San Andreas. Di sini yang nonton kalian masih main GTA San Andreas nggak? Kalau gue sih masih suka main di ini, di apa namanya? Di Android, di HP Android, kalau di PC enggak. Dan serunya kita kan kalau di PC tinggal ngeklik apa ya, cari apa cheat-cheat kayak Hesoyam gitu ya, Aizakmi dan lain-lain. Nah kalau di HP kita harus pakai mod lagi. Nah itu modnya nyarinya susah, ada yang dapat berbayar. Aduh. Ini mana musuhnya? Oh ini nih. Kalah gua. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi yang penting ngeliatin ke kalian, Free Fire bisa dimainkan di S21 Ultra di 30 fps dengan grafis paling tingginya, dengan grafis rata kanannya lah. CODM udah, PUBG udah, Free Fire udah, kalah, tapi nggak apa-apa. Terakhir, gue mau nyoba main game Stumble Guys. Jadi Stumble Guys ini salah satu game baru di Google Play Store. Gue taunya pas masuk rekomendasi Play Store, ada gitu rekomendasinya. Nah, pas gue nyobain ternyata gameplaynya sob mirip banget kayak Fall Guys. Ini asyik banget nih game. Buat game-game iseng, terus kalian juga bisa nyoba di HP kentang apapun, di HP kentang meskipun speknya pas-pasan, kalian bisa nyoba game ini dengan cukup lancar, apalagi di S21 Ultra. Lihat, baru kali ini gue main game dapet 100 fps, 119, tadi 120 sempet di menu tapi ya. Coba kita lihat kalau misalnya di gameplaynya pas kita mainnya. 115. Jadi kalau game ringan kita dapatnya tuh di atas 100 fps semua sob. Aduh, tuh gitu nih, ini yang bikin seru nih. Ini yang bikin seru. Kita rebutan terus. Tahu nggak sih Benteng Takeshi yang di TPI ya tayangnya dulu namanya. Wah, itu asik banget. Terus sekarang jadi gamenya gitu. Ini kan konsepnya ibaratnya kayak Benteng Takeshi kan. Masih mudah. Nih, lihat. 119 fps kita dapatnya di HP ini. Super lancar sob. Asli, lancar banget. Jadi ini tuh ada beberapa tahapan gitu. Ada tahap pertama yang cuman tersisa 16 pemain, terus next jadi 8 pemain, next lagi tinggal jadi 1 juara aja. Pastinya
tiap stage atau tiap tahapan ya pastinya pasti bakal lebih sulit sih seharusnya ya. Tapi kadang ada juga loh stage terakhir malah yang gampang. Cuman itu serunya, rebutannya itu yang serunya sob. Ini kan. Aduh, aduh. Ini harus ada penghitung. Aduh, harus ada hitung-hitungannya sih. Apa kayak perkiraannya gitu ya. Aduh, beli nih. Si Anjaya nih. Idih, ngalangin yang tadi udah, nyerah. Susah banget di sini. Aduh, udah bisa lewat malah ke eliminasi. Lagi. Lagi. Di sini tuh ada beberapa map gitu. Nah, yang gua suka itu dan banyak yang kepleset itu yang kalau mapnya salju. Wah, itu licin banget sob. Malah ini lagi stage pertamanya. Aduh, males banget ini nih. Males nih itu palu-palunya itu. Cepat, aduh. Bener-bener rusuh gitu main-mainnya tuh. Dih, gampang. Lah ini apa-apaan? Gampang banget. Tadi kayaknya susah banget gue di sini. Ini malah pertama gue di sini. Nah, terus kalau kita udah finish, kita bisa ngelihat pemain-pemain lain. Nah, di sini gue biasanya ngakak sih kelakuan orang-orang tuh. Ya ada yang nyerah gitu ya. Ada yang terus berusaha tuh, ada yang ngeluarin emot segala. Aduh. Mantap. Ya semangat coy. Nah, tuh kan ini yang salah satu pemain yang pasrah nih kayaknya nih. Tuh. Iya, ayo terus. Kan kayak di Benteng Takeshi kan. Semangat gitu ya. Nah, dah. Stage berikutnya nih. Stabil soy. 100 FPS ke atas. Wah, gokil. Tapi game ringan sih sayangnya ya. Kalau game berat aja. Nah, kalau ini strateginya kita nunggu orang lain dulu. Nunggu orang lainnya dulu. Nah. Tapi kadang di sini orang-orang suka dorong-dorongan tuh. Ya, kedorong kan gue. Aduh. Wah, jangan ngedulu
Nah, kalau ini kita strateginya jangan sampai jatuh. Jadi kita pakai pijakan yang sekali dipijak tuh merah dia. Nah, jangan sampai jatuh aja pokoknya. Aduh. Kalau menang tuh puas aja gitu, kalau di game kayak gini tuh. Jatuh. Ya, itu tuh Stumble Guys. Serunya main Stumble Guys. Jadi kalian harus cobalah. Nah, itu tadi gue udah mainin 4 game, mulai dari PUBG, CODM, Free Fire, sampai tadi yang terakhir Stumble Guys. Kesimpulannya kayak gimana? Pengalaman gue main game di smartphone ini jujur aja puas banget sob. Puas, nggak ada kendala, nggak ada ngelag-ngelegan gitu ya, nggak ada patah-patah, grafis patah-patah ketika main game di sini. Tapi ya memang ada beberapa kekurangan yang gue rasakan. Pertama, untuk pengalaman kelancaran atau smoothness gitu ya, gue masih lebih suka Mi 10T Pro, jujur aja. Dengan layar 144 Hz, gue masih bisa dapet main game CODM atau PUBG Mobile di 60 fps ke atas. Gua ekspektasikan layar 120 Hz dari Samsung Galaxy S21 Ultra ini ya awalnya kayak gitu, tapi ternyata enggak. PUBG Mobile di grafis tertinggi cuma 40 fps, CODM di grafis tertinggi cuma 60 fps standar, enggak lebih, enggak kurang. Tapi ya stabil. Untuk Free Fire 30 fps stabil juga. Tapi untuk Stumble Guys yang notabene adalah game ringan, 100 fps ke atas masih bisa. Awalnya gue ekspektasikan mungkin 60 fps ke atas atau nyaris 90 fps nggak apa-apa lah. Tapi ternyata nggak dapet. Itu kekurangannya yang pertama. Dan yang kedua kekurangannya adalah panas. Wah, entah kenapa gue mainin game di HP ini tadi secara berturut-turut. Sebenarnya tangan kiri gue tuh kurang nyaman karena hawa panasnya ngeganggu banget sob. Padahal pas gue lihat di informasi tadi di game booster itu game launcher cuma 38 derajat aja ya, nggak nyampe 40, tapi panasnya tuh ganggu. Itu sih kekurangan dari S21 Ultra untuk game. Tapi kelebihannya banyak banget sob. Mulai dari layar Dynamic AMOLED 2X di smartphone ini tuh udah nggak ada lawan lah. Layar AMOLED buatan Samsung gitu ya, udah jangan dilawan. Kualitas detailnya udah bagus banget, warna yang disuguhinnya juga bagus. Performa dari Exynos 2100 juga oke banget buat main game. Asli, nggak ada lag, nggak ada patah-patah. Lancar jaya mainin game di HP ini di rata kanan. Terus juga secara overallnya, gue pokoknya suka dengan smartphone ini. Untuk main game ya memang ada plus minusnya, tapi tadi minusnya yang udah gue jelasin. Tapi secara overall HP ini memang cocok banget buat kalian yang mungkin butuh HP maksimal, performa maksimal untuk main game, untuk berbagai hal, bekerja, editing video, fotografi dan lain-lain. Ini bisa menjadi salah satu opsi yang tepat buat kalian. Itu aja gaming test pengalaman main game gue pakai Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Like videonya, kasih komen, share, jangan lupa. Subscribe channel Telset TV, follow Instagram Telset ID, dan ikutan komunitas Telset dengan daftar via WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Nuhun sob.